Cuma laki-laki pecundang yang ngajak nikah siri. Oh, bahaya teman-teman. Jadi yang paling dirugikan di sini itu perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika seorang perempuan menikah siri, memilih menikah siri, Oke, teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempat berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, pada kesempatan yang bombastis ini, kita akan berbincang persoalan nikah siri. Kira-kira nikah siri itu apa halang rintangannya? Dan kira-kira juga nikah siri itu akan berdampak apa? Kepada siapa? Nah, itu semua kita akan ulas dan melakukan pendalaman dengan kalimat atau bahasa dan narasi yang sederhana lah, sehingga teman-teman akan bisa mencernanya biar lebih enak lah. Tapi kita tidak sendiri kawan-kawan, kita akan membahas itu bersama dengan seorang lawyer, advokat perempuan ya saat ini berpraktek di seluruh dunia, tapi hari ini khusus di Kutai Timur. Siapa dia? Namanya Afwatun Najibah Esa. Apa kabar Afwa? alhamdulillah. Oke, kalau sudah baik, tentu ngobrol-ngobrolan kita saat ini semoga menginspirasi dan mengedukasi siapa saja yang akan mendengarkan nantinya. Oke Afwa, tadi kan kita sudah menyinggung berkenaan dengan nikah siri. Nah, berikan kami pandangan yang sangat sederhana atau definisi yang sangat sederhana sehingga kita bisa mendengarnya tanpa perlu berpikir dan muter-muter itu. Pertanyaan pertama dan pembuka sebelum masuk ke yang lain. Nikah siri itu apa dulu deh? Nah, itu dulu kira-kira bagaimana? Ya, jadi nikah siri itu pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama. Siri itu kan bahasa serapan ya dari bahasa Arab, sirah. Artinya itu sembunyi-sembunyi. Jadi bisa dikatakan nikah siri itu bahasa umumnya nikah di bawah tangan, nikah secara sembunyi-sembunyi. Oke, jadi ternyata nikah siri, saya ingin garis bawahi atau bold, siri itu serapan dari bahasa Arab yang artinya sirah ya. Ya, sembunyi. Sembunyi yang artinya sembunyi. Tersembunyi. Oke. Atau dalam bahasa administrasi atau hukum biasa dikenal dengan nikah di bawah tangannya. Nikah di bawah tangan. Oke. Nikah siri itu tahapannya sama enggak dengan nikah resmi itu? Bagaimana penjelasannya? Jadi begini, nikah siri itu kan kalau di dalam MUI, maksudnya Majelis Ulama Indonesia mengatakan nikah siri itu sah. Tapi secara agama juga memang iya, nikah siri itu sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi dalam hukum positif Indonesia kan tidak mengenal adanya pernikahan siri. Jadi pernikahan siri itu pernikahan yang sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Karena tidak terdaftar, tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat pernikahan. Oke, jadi memang secara keagamaan ternyata itu sah saja. Cuman secara administrasi pemerintahan itu belum atau belum terakui ya. Masih beberapa tahap yang perlu dilewati. Oke. Kalau sudah seperti begitu, kira-kira nikah siri ini sebenarnya apa dampak yang sangat luar biasa ketika nikah siri ini dijalankan? Baik mungkin yang posisinya masih lajang ataupun yang sudah duda atau janda, bagaimana pandangannya? Kalau yang masih lajang, saran saya sih jangan maulah diajak nikah siri. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan para lajang ini kenapa milih nikah siri. Ya alasan itu nggak perlu dijelaskan di sini, tapi at least mereka sebenarnya sudah tahu konsekuensi dari pernikahan siri itu adalah tidak terakomodirnya hak-hak kita sebagai warga negara di kemudian hari. Itu. Terus kalau yang sudah nikah tadi ya, sudah nikah
Ini contohnya gimana nih? Sudah punya istri tapi mau menikah lagi, nikah siri gitu kah atau bagaimana? Misalnya kan gini, dia ini ternyata sudah menikah. Dalam perjalanannya dia cerai. Tapi belum ada akta cerainya, anggaplah begitu. Cerai yang dipisahkan tanpa adanya putusan pengadilan. Tiba-tiba si laki-laki ini ingin menikahi itu perempuan melalui nikah siri. Nah, itu bagaimana itu penjelasannya itu? Ya, sebenarnya pernikahan siri itu yang paling dirugikan di sini itu perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika seorang perempuan memilih menikah siri, dia akan menjadi istri kan. Nah, dia akan kesulitan itu untuk mendapat perlindungan hukum di kemudian hari. Apalagi terlebih misalnya ketika nanti dia punya anak. Nah, anak-anak itu akan kesulitan mendapat hak-hak dasar dia, seperti misalnya punya akta lahir, ataupun di kemudian hari nanti anak itu juga kesulitan untuk bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara, kayak pendidikan, kesehatan. Kita kan mau sekolahkan anak kan butuh akte lahir dan lain sebagainya itu. Oke, jadi ternyata nikah siri itu dampaknya begitu luas ya untuk misalnya terhadap anak, akte lahirnya tadi. Teman-teman, saya ini lagi batuk ini teman-teman, jadi kita ngobrol sambil batuk-batuk ini kawan-kawan. Oke, kan tadi disampaikan ketika nikah siri dan mendapatkan anak, dikaruniai anak, ternyata pas melapor ke Capil, yang keluar dan yang tercatat hanya nama ibunya. Lah, pertanyaannya kenapa hanya nama ibunya yang tercatat? Loh, kan mereka sudah sama-sama nih. Bagaimana pandangannya? Iya, kan sudah dibilang tadi, nikah siri kan sah secara agama, tapi dia tidak sah secara negara. Ya karena orang tuanya tidak mendaftarkan pernikahan, maksudnya tidak membuat pengesahan pernikahan, jadi anaknya itu tidak ada bin atau binti bapaknya. Kalaupun ada akte lahir ya nama ibunya aja di situ ditulis, meskipun secara agama dan dilihat oleh masyarakat mereka sudah menikah secara agama dan itu sah gitu. Okay. Kan undang-undang perkawinan kan membolehkan pernikahan yang dilakukan berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Itu. Nah, begini, kan mungkin saja keluarga, teman atau sanak saudara kita yang sudah hidup bersama bertahun-tahun, bahkan punya 3-4 orang anak, tetapi akte lahirnya itu hanya masih tercatat nama ibu kandungnya. Nah, langkah apa yang dia harus lakukan? Sedangkan nikahnya anggap saja ini kan tahun 2025. Ternyata nikah sirinya mereka di tahun 90-an. Nah, caranya bagaimana itu? Supaya nikah mereka ini tercatat secara administrasi pemerintah. Isbat nikah. Oke, kayak bagaimana itu biasanya itu? Nah, isbat nikah itu kan bahasa hukumnya. Sederhananya mengajukan permohonan untuk diterbitkan buku nikahnya oleh negara. Nah, nanti itu dibawa ke KUA untuk meminta pegawai setempat, pegawai kantor urusan agama itu mengesahkan pernikahan mereka, menerbitkan buku nikahnya. Gitu. Jadi ternyata memang ada solusi ya, bila mana saudara atau mungkin siapapun lah yang ternyata sudah nikah siri sekian tahun atau berpuluh-puluh tahun, ketika di kemudian hari ingin mengesahkan pernikahan mereka, berarti harus melalui tahapan atau yang disebut dengan isbat nikah begitu ya. Nah, isbat nikah itu ya, saya lanjut pertanyaan tadi, isbat nikah itu diajukan kemana itu? KUA atau ke Capil atau kemana? Agama. Kalau Kristen kan nggak ada bahasa mengenal nikah siri ya. Nikah siri ini kan kebanyakan teman-teman muslimin dan muslimah yang melakukan praktik itu. Okay. Jadi ya ke pengadilan agama. Tahapannya ya membuat surat permohonan, terus dokumen-dokumen itu dilengkapi kayak KTP suami, KTP istri, terus kakak, terus kalau ada anak ya akte lahir anak, tapi kan belum bisa ya diterbitkan akte lahir biasanya kalau yang masih baru-baru nikah itu.
sama surat keterangan dari desa. Oke. Oh, jadi memang untuk mengesahkan pernikahan mereka yang berpuluh-puluh tahun itu ternyata harus melalui tahapan isbat nikah di pengadilan agama gitu ya. Oke. Itu kan tadi berkaitan dengan nikah siri untuk mengesahkan isbat nikah. Nah, setelah diisbat nikah kan tadi disampaikan harus melapor ke kantor urusan agama sehingga diterbitkan buku nikah tuh. Pertanyaan lanjutannya, secara otomatiskah nanti anak ini akan tercatat nama ayahnya atau ada tahapan lagi tuh, bagaimana? Tahapan lagi. Apa itu coba? Tahapan keduanya permohonan pengesahan anak. Oke. Tuh. Kayak gimana ceritanya permohonan pengesahan anak? Sama kayak isbat. Setelah isbat terbit. Oke, enggak apa. Enggak apa, kita ngobrol aja. Saya lebih lagi. Iya, enggak apa. Setelah isbat terbit, kemudian orang tuanya ini mengajukan lagi lah permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan anak itu sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri tersebut. Oke, jadi itu teman-teman berbicara berkenaan dengan isbat nikah. Nah, jadi tantangan terbesarnya memang ketika itu dilakukan bahwa akan berdampak terhadap anaknya ya. Betul. Jadi seharusnya apa yang mesti dilakukan itu? Kita nikah siri kah atau nikah resmi seharusnya? Atau bagaimana? Ya nikah resmi lah. Kalau ada nikah resmi kan ya emang agak ribet sih prosesnya. Saya juga nggak tahu ya ribet atau enggak sebenarnya. Cuman berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah melangsungkan pernikahan secara sah, kalaupun kita tahu jalurnya nggak seribet itu kok sebenarnya. Itu lebih enak lagi setelah nikah sah dan tercatat di KUA, kan bisa tantang-tenteng habis itu. Kalau nikah siri kan rugi dong perempuannya. Maksudnya lebih banyak kerugian di pihak perempuan sih, apalagi terutama misal dia tuh masih gadis ya, masih sama-sama lajang lah. Nikah secara KUA aja deh. Jangan mau diajak nikah siri. Oke, jadi memang kalau bisa dihindari gitu ya. Ya, kalau bisa dihindari, kita nikah ya secara alur prosedur resmi lah, kira-kira begitu. Nah, oke. Kira-kira kan tadi sudah berbicara tentang pengertian, definisi dan pandangan-pandangan dan gambaran umum. Terus kan tadi sudah berbicara dampak juga ya, bahwa pasti anaknya lah terdampak. Nah, kira-kira apa yang bisa di-share lagi, dibagikan ke kami berkenaan dengan nikah-nikah siri ini? Apalagi itu selain yang tadi itu? Maksudnya gimana? Tadi kan sudah diceritakan tuh nikah siri akan berdampak untuk di akta lahir anak, nanti tidak tercatat tuh. Selain itu ada ndak yang urgensi lagi selain yang tadi sudah diceritakan itu? Atau? Urgensinya itu udah nikah siri aja udah urgent gitu. Oh, oke. nikah siri sendiri aja udah urgent sebenarnya. Oke. Jadi ternyata urgensinya itu nikah siri aja sudah urgent itu ya, sesuatu yang bisa mungkin dihindari lah begitu. Oke. Karena buat apa sih pernikahan disembunyikan? Oke. Jadi teman-teman gitu katanya, pernikahan ya buat apa disembunyikan? Ya benar juga sebenarnya, untuk apa disembunyikan? Toh kan kita bisa lewat tahapan yang resmi, yang normal, sebagaimana yang pada umumnya lah. Oke, pertanyaan berikutnya. Dampak yang diterima oleh si perempuan ini ketika terus melakukan nikah siri itu tanpa melakukan pengesahan, apakah dalam perjalanannya nanti dia tetap dapat hak-hak dia? Misalnya hak dalam konteks misalnya dia ingin bercerai, bisakah seperti itu? Atau ternyata karena nikah siri itu nggak bisa juga, atau bagaimana? Kalau nikah siri nggak dicatat, ya ngapain ngajuin cerai? Kalian kan nggak tercatat gitu. Secara negara kalian tidak diakui. Dan kalaupun misalnya di kemudian hari amit-amit nih sudah terjadi ketidakcocokan gitu antar istri dengan suami, si istri nggak bisa dapat harta gono gini. Terus misalnya punya anak, ya itu tadi lagi yang sudah saya bilang di awal kan, anaknya terkendala ketika
mau nerbitin akte lahir, terus mau lanjut pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya kasihan banget ya anaknya. Oh, oke gitu teman-teman. Nah, Terus juga misalnya gimana? terus juga ini aku potong dikit lagi. Misalnya pelaku nikah sirinya itu contohnya dia tuh menikah dengan suami orang. Nah, kalau istri sahnya tahu, istri sahnya bisa membuat pengaduan untuk mempidanakan suami sekaligus istri sirihnya itu. Jadi negara melindungi istri sah. Oke. Ternyata jadi kompleks begitu ya, kompleks dan beragam lah begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini waktunya 15 menit sudah lebih. Apa kira-kira pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Silakan. Cuma laki-laki pecundang yang ngajak nikah siri. Oh, bahaya teman-teman. Jadi cuma lelaki pecundang yang ngajak nikah siri. Ada kalimat tambahannya atau kalimat penyambungnya? Silakan. Kalimat penyambungnya, jadi buat cewek-cewek, maksudnya buat perempuan, lebih cerdaslah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena satu keputusan yang salah kita ambil itu bisa membuat kita rasanya bisa berada di dalam sebuah neraka, meskipun kita belum pernah ke akhirat. Oh, oke gitu teman-teman. Jadi itu yang disampaikan lah kira-kira. Kita berjumpa di season akan datang lah. Terima kasih teman-teman. Oke, 16 menit lah Ditya.